Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribata malak birkungaseng mesinnya ka apina anak. Kali ini kita bertemu lagi di Paladang, rubrik Bahasa Daerah Makassar, Sekolah Bahasa Bola Sugi. Di video kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana menyusun kalimat pasif dalam bahasa Makassar. Sebelumnya kita sudah membahas kalimat aktif, sekarang kita membahas bagaimana kalimat pasif. Jadi kalau kita berbahasa Makassar atau memakai bahasa Indonesia dengan logat Makassar, kalimat pasif itu kedengaran seperti apa? Simak sampai selesai. Di bahasa Indonesia, kita cukup terbiasa menggunakan kalimat pasif. Contoh, sepeda itu dibeli oleh kakek. Kalau dalam bentuk aktif kan itu kedengarannya kakek membeli sepeda. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita membentuknya dalam bahasa Makassar dan logat Makassar? Ada beberapa kemungkinan bentuk yang akan kita temukan. Yang pertama, saya dipanggil oleh Pak RT. Di dalam bahasa Makassar, kita akan menyebutkannya seperti ini. Nakioka Pak RT. Nakioka Pak RT. Di mana fungsi na di sini kedengaran seperti di, tapi kata kerja disebutkan lebih awal. Sedangkan a atau k yang menunjuk ke saya itu ada di bagian kedua. Jadi mirip dengan struktur yang umum itu, di mana subjek malah berada setelah predikat. Nah, akan ada kemungkinan kalimat lain yang muncul dan ini lebih dekat dengan struktur saya dipanggil oleh Pak RT dengan bentuk seperti ini. Nikioka ri Pak RT. Ada kata ri, ini bisa berbentuk seperti oleh atau kita bisa artikan seperti oleh. Nah, kemudian ada bentuk lain yang bisa muncul juga seperti ini. Inakke nakio Pak RT. Sebenarnya ini lebih literal, kedengaran seperti sayalah yang dipanggil oleh Pak RT. Ini dipakai kalau ada bentuk pertanyaan, inai nakio Pak RT. Siapa yang dipanggil oleh Pak RT? Maka bentuknya ini adalah penegasan. Sedangkan bentuk yang tadi itu pernyataan biasa saja. Dan biasanya tidak disertai dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau kita memakai bahasa Indonesia dengan logat Makassar, maka strukturnya juga akan sama. Nakioka Pak RT. Na panggil Kak Pak RT. Atau dipanggil Kak sama Pak RT. Jadi tidak mengikuti pola umum bahasa Indonesia, saya dipanggil oleh Pak RT. Tapi ada bentuk yang dua ini. Contoh yang kedua, badik itu dibuat oleh Daeng Gasing. Oke. Dalam bahasa Makassar kita akan menyebutkannya seperti ini. Idaeng Gasing ampareki anjo badika. Idaeng Gasing ampareki anjo badika. Nah, bentuknya sedikit berbeda. Ini ada varian lain yang muncul karena subjek disebutkan lebih awal. Tapi ini lebih kedengaran seperti kalimat aktif di bahasa Indonesia karena Daeng Gasing yang membuat badik itu. Sementara di bahasa Makassar, ini bisa berarti badik itu dibuat oleh Daeng Gasing. Kalau kita sebutkan dalam bentuk bahasa Indonesia logat Makassar, maka kedengarannya adalah Idaeng Gasing yang buat ki itu badi. Idaeng Gasing yang buat ki itu badik. Sama strukturnya dengan struktur pertama. Idaeng Gasing ampareki anjo badika. Baik, kira-kira seperti itulah bentuk kalimat pasif yang muncul di dalam bahasa Makassar. Jika teman-teman, jika Sari Batang sekalian punya tambahan atau ada informasi pembanding, silakan tambahkan di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyaksikan video Paladang pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video Paladang yang lain. Kurus semangat, salam Aki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.